Muhammad Bapak Dwi Hermawan, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Agi Oktaviana dengan NIM K7325067, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pada pembelajaran kali ini diharapkan mampu yang pertama memahami pengertian jenis-jenis, fungsi, dimensi, dan ciri-ciri ideologi. Yang kedua menjelaskan perkembangan ideologi dalam pemerintahan Indonesia dan makna Pancasila sebagai ideologi nasional. Sebelum kita melihat jenis-jenis ideologi dan perannya dalam negara, tentu kita perlu memahami dulu apa sebenarnya makna dari ideologi itu sendiri. Menurut sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Ideologi menurut Usman dan Alif yaitu serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup bangsa mereka. Jadi, ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan jenis ideologi. Karena tidak semua ideologi itu bersifat sama, ada yang fleksibel namun ada yang kaku dan tertutup. Yang pertama ada ideologi terbuka, yaitu pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, bersifat dinamis serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntunan perkembangan zaman. Yang kedua ada ideologi tertutup, yaitu pandangan dunia atau sistem kepercayaan yang cenderung menolak ide-ide, pemikiran atau pandangan yang bertentangan dengan keyakinan dan nilai-nilai inti ideologi tersebut. Suatu ideologi dikatakan kuat bila memiliki beberapa dimensi penting. Alfian menjelaskan 3 dimensi utama yang menjadi kekuatan ideologi. Yang pertama ada dimensi realita. Nilai dasar ideologi harus berakar pada budaya, pengalaman sejarah dan kehidupan masyarakat. Yang kedua, dimensi idealisme, mengandung cita-cita realistis tentang masa depan yang lebih baik dan dapat diwujudkan. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, memiliki keluasan untuk berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai dasar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ideologi. Yang pertama sistematis, yaitu memiliki struktur dan urutan nilai. Yang kedua mendasar, yaitu mempengaruhi semua aspek kehidupan. Yang ketiga fleksibel, dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat bersifat mengikat atau mengarahkan tindakan individu dan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Apa aja sih perkembangan ideologi dalam pemerintahan Indonesia? Pancasila dan liberalisme. Kali ini kita melihat bagaimana Pancasila berinteraksi dengan ideologi lain, salah satunya liberalisme. Pada periode 1950 sampai 1959, Indonesia memasuki masa demokrasi liberal dengan sistem parlementer dan banyak partai politik, sehingga terjadi dinamika politik yang kompleks, termasuk munculnya gerakan kedaerahan seperti PRRI dan Permesta. Meskipun terjadi perubahan besar dalam pemerintahan, Pancasila tetap menjadi dasar negara meskipun Indonesia memakai konstitusi 1950. Partai-partai Islam seperti Masyumi, NU, dan PSSI muncul sebagai kekuatan politik, sementara PKI belum sepenuhnya merapat secara ideologis kepada pemerintah. Indonesia tidak menerima liberalisme barat karena paham tersebut menekankan individualisme dan bersifat sekuler, berbeda dengan karakter bangsa Indonesia yang menganut paham integralistik serta menempatkan agama sebagai bagian penting dalam kehidupan bernegara.
Liberalisme memberi kebebasan penuh termasuk untuk tidak beragama dan mengkritik agama, sedangkan Pancasila melalui sila ketuhanan yang Maha Esa menjelaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler. Selain itu, menurut para ahli, liberalisme memiliki kelemahan karena kurang memperhatikan dimensi sosial dan tanggung jawab terhadap kepentingan umum, sehingga tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Pancasila dan komunisme. Selain liberalisme, komunisme juga menjadi ideologi yang pernah mengancam kedudukan Pancasila. Pada periode 1945 sampai 1950, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah kuat, meskipun terhadap beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Faktor eksternal mendorong bangsa Indonesia menghadapi agresi asing, sementara faktor internal muncul dari kelompok yang ingin mengubah negara, seperti TII yang menginginkan negara Islam dan PKI yang berupaya menjadikan Indonesia negara komunis. Komunisme tidak diterima karena bersifat ateis, totaliter, dan menolak hak individu, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa serta prinsip kemanusiaan dalam Pancasila. Untuk mengatasi penyebaran komunisme, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Upaya lain termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memahami ajaran komunisme agar tidak terjebak ideologi tersebut. Secara hukum, penyebaran komunisme dilarang melalui TAP MPR nomor 25 MPRS 1966 dan diperkuat oleh TAP MPR nomor 9 MPR 1978 serta TAP MPR nomor 7 MPR 1983. Berbeda dengan komunisme yang tertutup dan dogmatis, Pancasila bersifat terbuka, dinamis, dan memungkinkan sikap kritis serta rasional sehingga tetap relevan menghadapi tantangan zaman. Pancasila dan agama. Terakhir, kita bahas hubungan antara Pancasila dan agama. Pancasila sebagai dasar negara menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan moral, etika, dan hukum dalam kehidupan berbangsa. Konsep ini merupakan karya khas pendiri bangsa yang diilhami oleh nilai-nilai religius, adat, dan budaya Indonesia, serta mengakui eksistensi semua agama yang berkembang di Nusantara, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pancasila menjamin setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya, sambil menuntut sikap toleransi antar umat beragama dan melarang pemaksaan agama. Hubungan Pancasila dan agama bersifat saling mendukung. Agama membantu menanamkan nilai moral dan spiritual, sedangkan Pancasila menyediakan kerangka negara yang menjamin kebebasan beragama dan persatuan bangsa. Pancasila bersifat terbuka, dinamis, dan rasional, berbeda dengan ideologi tertutup seperti komunisme, sehingga tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman dan memperkuat karakter bangsa yang berketuhanan, adil, dan berkeadaban. Makna Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Makna Pancasila sebagai ideologi nasional adalah menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dan dasar negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari sistem penyelenggara pemerintahan hingga paduan perilaku masyarakat sehari-hari. Pancasila juga berfungsi sebagai kesepakatan bersama yang menyatukan bangsa, memberikan visi ke depan, dan menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan. Jadi kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, ideologi merupakan seperangkat nilai dan gagasan yang menjadi pedoman suatu bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki sifat terbuka, dinamis, dan fleksibel sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dasarnya. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai penuntun warga negara dalam bersikap dan bertindak. Dalam sejarahnya, Pancasila terbukti lebih sesuai bagi Indonesia dibandingkan ideologi lain, seperti liberalisme yang terlalu menonjolkan individualisme dan bersifat sekuler, maupun komunisme yang totaliter dan menolak keberadaan Tuhan. Selain itu, Pancasila memiliki hubungan yang selaras dengan agama karena menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan moral, sekaligus menjamin kebebasan beragama bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, Pancasila merupakan ideologi yang kuat, relevan, dan paling tepat bagi Indonesia karena mampu menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta membentuk tatanan kehidupan bangsa yang berkeadaban.